buang air kecil di Telaga Arum itu mengencingi makhluk yang ada di pohon itu. Di balik bongkahan batu yang besar dan ada pohon edelweiss itu, gue ngeliat, bener-bener gue ngeliat nih, kayak orang biasa kayak kita, tapi nggak ada kepalanya nge. Kayak teriak-teriak gitu nge. Dan mungkin kalau nggak berhari-hari kita di gunung, nyawa si A itu nggak tahu gimana nge. Gue pengen bawa mati tuh orang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Samping gue udah narasumber yaitu Bang Indra. Oke. Umang. Udah lama nih Bang ya kita nggak podcast bareng nih. Kabarnya gimana Bang? Sehat, Mang. Alhamdulillah. Nah, Bang Indra juga punya YouTube channel Bang ya, yaitu Besok Pagi Channel. Yang sebelumnya Bang Indra juga udah menceritakan yang di Gunung Argopuro dan juga di Gunung Gede ya. Mau cerita apa nih Bang malam ini nih? Pendakian pertama gue di Jawa Tengah nih, Bang, 9 tahun yang lalu di Gunung Merbabu. Merbabu, kalau boleh tahu kisi-kisinya apa tuh? Di Merbabu ini pendakian gue yang sangat epik lah. Oke. Sampai sekarang gue belum bisa lupain. Di momen-momen pendakian gue yang lain, mungkin Merbabu ada salah satu pendakian yang mungkin bisa gue katakan gue melihat secara langsung makhluk yang bisa dikatakan makhluk halus ya kan, dari mata kepala gue sendiri. Oke, bagaimana kisah atau pengalaman dari Bang Indra ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu? Nantikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini gue ingin menceritakan pengalaman pendakian gue saat di Gunung Merbabu, tepatnya pada tahun 2012, 9 tahun yang lalu lah kurang lebih, Mang. Di pendakian Merbabu kali ini, gue waktu itu berangkat 3 orang bersama Nardi dan Arif, bersama gue juga nih 3 orang. Ini pendakian pertama gue di Jawa Tengah, Mang. Setelah gue lulus SMA, gue melakukan pendakian ke Jawa Tengah, yaitu di Merbabu ini. Gue berangkat menggunakan kereta api jurusan Jakarta Solo. Sampailah gue di Solo Jebres. Di Solo Jebres ini gue sekitar pukul jam 2 malam. Jam 2 malam gue memutuskan untuk menuju terminal Tirtonadi kalau nggak salah, Solo itu. Sampai terminal Tirtonadi, nyari bis jurusan Solo Semarang dan turun di Pasar Sapi Salatiga. Gue memutuskan untuk stay, nggak langsung lanjut perjalanan ke Magelang nih. Karena memang angkutan umum di Pasar Sapi itu adanya jam 6 pagi. Ya kan, kira gue stay malam di Pasar Sapi Salatiga menunggu pagi. Ya setelah pagi tiba, akhirnya gue berbelanja logistik di Pasar Sapi Salatiga. Baru lanjut nyari angkutan umum jurusan Magelang tuh. Oh, ya. Bis mini lah ya, bis mini jurusan Magelang. 3/4 ya. 3/4 ya kan. Kira kita naik lah bis mini itu, tarifnya kalau nggak salah itu sekitar satu orang 15.000. Sampailah di jalur Wekas itu sekitar jam 10. Nah, di Gapura Wekas itu gue ketemu 2 orang pendaki asal Tangerang. 2 pasang suami istri lah. Gue nggak mau nyebutin namanya, mungkin gue kasih inisial aja ya, si A dan si C. Si C ini ceweknya, si A ini cowoknya lah ya kan. Kita ketemu di Gapura Wekas, ngobrol-ngobrol, wah ternyata dari Tangerang. Dan jarak dari rumah dia itu sama gue tuh nggak begitu jauh nge. Klop lah kita ya kan situ, wah. Jadilah satu tim gue sama gue tuh. Jadi satu tim, kita ngobrol-ngobrol sampai base camp itu kita nggak langsung naik ya. Kita kayak ya menyesuaikan keadaan sekitar dulu lah ya kan. Gua sempat mandi dulu tuh, mandi, terus ngecek perbekalan apa aja yang kurang nih, kita lengkapin lagi. Dan kita mulai start pendakian itu sekitar jam 1 siang. Di perjalanan dari base camp menuju pos 1 itu ya biasa aja. Sampai di pos Telaga Arum, gue inget banget tuh.
Kita ngebreak di situ. Ngebreak, biasa bikin kopi ya kan, berleha-leha. Nah, si A ini breaknya itu buang air kecil dekat salah satu pohon yang tumbang. Kita memakan waktu ngebreak itu sampai 30 menit. Kira kita putuskan untuk packing kembali dan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, setelah pas mau jalan udah menggunakan ransel masing-masing ya kan, si A ini tiba-tiba merasa sakit di pundaknya sebelah kiri, panas, sakit. Gue berpikirnya, oh mungkin tari ransel lu kali bang, salah letak atau gimana kan, gak sinkron ya kan. Kok diribetulkan lagi, jalanlah kita. Di tengah perjalanan itu si A ini merasakan keluhan yang sama nge. Bang, gue break dulu deh gitu. Gue nggak kuat nih, pundak gue sebelah kiri sakit banget, panas. Masih sakit cuy. Mulai sakit, panas. Dan akhirnya kita break lumayan cukup lama di tengah perjalanan itu dan mengecek pundaknya dia yang merasa sakit terus. Pundak sebelah sini itu merah nge. Merah banget kan. Akhirnya gue membawa hot cream di situ. Ya si C ini gue suruh olesin, suruh mijitin, gue bilangin. Pijitin lah tuh. Setelah dia kasih hot cream, kita coba bergerak kembali. Gue tanya sama si A ini, gimana bang kondisi lu? Udah oke belum? Lumayan baik kata gitu. Ya udah, kira kita lanjutin perjalanan. Di tengah perjalanan memang kita jalan santai banget, bener-bener santai banget. Sampailah di pos 2 itu kita menjelang sore, sekitar jam 5:30 lah. Si A ini sudah merasakan hal yang klimaks lah di pundaknya ini. Gua nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, kita ngebreak di sini aja bang. Kalau lo mau terus perjalanan, ya mungkin gua nggak bisa ngikut lo pada. Kira gua berpikir hari juga udah mulai malam ya kan, udah mulai gelap. Ya mau nggak mau ya udah kita stay di pos 2 jalur Wekas tuh. Nah setelah kita mendirikan tenda dan membagi tugas masing-masing nih, mendirikan tenda, masak segala macam ya kan. Nah gua ngecek keadaan yang tenda sebelah nih, 2 orang itu ya kan, 2 pasang suami istri itu ya kan. Si ceweknya itu bilang, bang kondisi laki gua kayaknya makin parah deh. Parahnya gimana ya gituin. Coba dah abang lihat gituin. Akhirnya gua bertiga ngeliat kan. Gua tanya, bang lu gimana ya keadaannya? Dia bilang, badan gua panas bang. Ya demam lah, kayak orang sakit. Mungkin gua berpikir ya, oh dan jangan-jangan dari pundaknya nih ya kan, dari rasa sakit pundaknya ini. Akhirnya coba bang gua lihat pundak lu. Itu yang tadi yang merah di tengah perjalanan itu berubah jadi biru nge. Biru kayak bengkak. Makannya pun nggak banyak dia, cuma 2 sendok. Yang ngasih makan kan ceweknya tuh. Coba kasih makan dulu mbak. Akhirnya dikasih makan. Setelah itu gue kasih obat nih, coba kasih obat. Akhirnya tuh si cowoknya itu tidur nih. Gue nggak memutuskan untuk istirahat kembali. Jadi, oh dikit lagi jam 2 nih, summit deh gitu. Nah, makan buat ngisi perut dulu kan sebelum summit. Masak, ngecek kembali kondisi tetangga sebelah nih. Kayaknya tetangga sebelah belum bangun nih kayaknya nih. Ya udah si Arif gue suruh bangunin, Rip coba lu bangunin, dia mau summit atau enggak. Ya udah setelah si Arif bangunin, nyata kondisi si A ini masih sama nge, belum membaik, malah makin buruk. Dibangunin sama Arif, si C ini dibangun, si Arif bilang, gimana mau ikut summit apa enggak mbak gitu. Nah, gue sih kayaknya nggak bisa ikut summit karena kondisi laki gue belum membaik bang gitu. Kira si Arif manggil gue, Blay sini dah gitu. Kita cek lagi kondisi si A itu, nyata makin buruk lah. Gue pengen summit tapi gue gak enak sama dia ya kan. Kira gue tanya tuh, bang, abang bener udah baik kan nih? Iya gue baik, santai aja. Nggak ikut summit, kayaknya gue nggak ikut summit. Tapi gue nungguin lu deh, kalau lu mau muncak nanti kita turun barengan. Oh ya udah gituin. Paling siang gue bakal sampai pos ini lagi bang. Akhirnya gue meninggalkan 2 orang itu untuk summit nih. Karena gue meninggalkan bukan meninggalkan gitu aja nih ya. Setelah gue lihat kondisinya, oh udah baik nih. Ya udah nanti gue bakal balik lagi kemari dan kita turun bareng nih. Jam 2:30 dini hari gue summit. Itu sebelum summit gue cek headlamp ya kan. Penerangan bagus, oke. Perjalanan summit itu sangat menguras tenaga lah ya. Karena salah satu penerangan kita jarak pandangnya berkurang, juga asupan oksigen kita tipis nih. Ya kan? Berebutan sama pohon-pohon nih. Wah itu capek banget. Sampailah di jalur yang dimana jalur itu ada batu tebing, batu bekas bongkahan batu gede lah. Gua break di situ tuh, break pertama kalinya, break. Nah gua break bertiga itu jaraknya nggak mepet-mepetan nggak, saling longgar. Ardi di sono, Arif di sono.
Nah, gue megang kamera masih kamera digital tuh. Si Nardi bilang, "Blay, fotoin gue dong." Gue buka kamera, karena kamera gue pegang tuh di tas kecil. Gue foto dia. Itu gue foto beberapa kali, nggak fokus ke dia, nge. Sampai 10 kali. Gue masih ada mentahan fotonya tuh. 10 kali nggak fokus. Emang bener-bener nggak fokus ke dia. Nah, gue foto si Arif ya kan. Lah, ke si Arif fokus ya kan. Gue beberapa kali ke Nardi lagi, nggak fokus lagi. Akhirnya gue masukin kamera. Jadi pada saat itu gue break itu bener-bener headlamp gak gue nyalain. Jadi gue andalkan api yang gue buat kecil, apinya ya kan. Buat api kecil. Nah, nggak sengaja gue ngeliat si Nardi di balik bongkahan batu yang besar dan di ada pohon edelweiss itu, gue ngeliat sosok kayak orang biasa kayak kita, tapi nggak ada kepalanya, nge. Gue merinding nih. Itu gue bener-bener nyata ngeliat saat di Merbabu 9 tahun yang lalu. Akhirnya bagaimana gue bisa ngodain 2 orang ini untuk cabut, gue nggak kuat, gue panik ya kan. Ya gue dengan cara, "Ayo Blay, jalan yuk, dingin nih," gue gituin. Untungnya si Arif ini ngerespon, "Iya jalan yuk." Coba kalau 2 orang ini gak ngerespon, makin kacau gue. Dan gue nggak bakal ngomong di tempat lokasi itu kan. "Ayo cabut, gue ngeliat ini." Nggak mungkin ya kan. Akhirnya di Arif ngerespon, oke kita cabut. Nah setelah kita pengen cabut, kita nyalain headlamp lagi dong ya. Gua matiin tuh api dengan cara air ya kan, supaya nggak ada sisa bara yang tertinggal lah ya kan. Nyalain headlamp. Anehnya tuh headlamp yang pas dinyalain itu nggak nyala. Padahal itu sebelum naik kita ngecek baterai dan kita ganti baterai baru, tuh nyala terang banget semuanya, nyala terang ya kan. Pengen lanjut perjalanan itu sama sekali tiga-tiganya headlamp nggak nyala. Gua langsung berpikir, yaudah kita turun aja kali ya. Gue berpikir kayak gitu nge. Tapi untungnya si Arif nyeletuk, "Coba ganti, kan kita bawa baterai baru." Oh iya, bawa baterai baru. Ya udah gue ganti tuh semua itu baterai baru, tetap nggak nyala nge. Gue pikir wah headlamp mosok rusak semuanya sih, nggak masuk akal nih ya kan. Untungnya si Arif itu membawa handphone, dia punya handphone nih. Dulu gue belum punya gadget Android nih, masih megang HP Asia ya kan. Nah si Arif ini punya handphone Nokia yang ada senternya nge. Oh iya. Dia buka tuh handphone dia, udah pakai HP gua aja. "Oh iya, HP lu kan ada senternya," ya kan. Ya udah nyalain tuh senter. Jadi penerangan kita sementara pakai senter dia tuh. Itu jalan gak buru-buru nge. Jadi kita jalan rapat-rapatan gitu. Saking takutnya ya kan, ngelihat kondisi yang di luar batas nalar gua, kok headlamp baterai baru tapi nggak nyala ya kan. Kita mungkin bukan gua aja, mungkin bertiga juga ngerasanya hal yang sama ya kan. Kira jalan, di tengah perjalanan kita break tuh. Pokoknya di jalur lah, masih di jalur kita break. Gue iseng ngecek headlamp gue nyalin, lah nyala. Kaget kan gue suruh cek dia, "Coba cek headlamp udah." Lah iya nyala. Wah nyala. Di situ gue udah merasakan hal yang sangat aneh lah ya. Kita lanjutin pergerakan jalan lagi sampai di pertigaan yang kalau kita ketemu itu pertigaan beberapa jalur dari Tekelan ya kan. Oh iya. Nah di situ kalau kita ke kanan itu pos helipad, sebelah kiri itu adalah pos pemancar. Jalur Wekas Merbabu lah itu ada pemancar. Nah, sampai di pertigaan itu, gua nih semuanya ngedengar ada suara dari pos helipad. Jarak dari pertigaan itu kan emang lumayan cukup jauh kan, dan headlamp gua nggak nyorot full ke sana. Tapi gua ngelihat ada kayak api unggun dan ada suara, "Bang, mau kemana?" "Sini bang." Ya gue sontak, wah ada orang noh pendaki. Ya udah, gue langsung nyamperin tuh ke pos helipad. Nah pas gue samperin, sampailah di pos helipad, itu sama sekali nggak ada orang ya. Gila itu. Dan api yang gue lihat dari kejauhan itu bener-bener nggak ada api. Jangan ada api ya, berkas bara-baranya pun nggak ada. Bertiga itu gue bener-bener kondisi yang sangat udah panik, nggak tahu lagi mau ngapain. Dan gue memutuskan untuk balik, udah kita pukul mundur aja. Akhirnya gue menunggu pagi di pos pemancar. Itu di pos pemancar itu sekitar jam menjelang subuh, jam 4. Jam 4 kita nungguin pagi di pos pemancar, ngopi, ngerokok. Ya seperti biasa, tapi kita nggak ngobrol. Oke. Sampai pagi. Ya ngopi, ngerokok, tapi nggak ngobrol. Diem aja tuh. Diem aja semuanya, sampai pagi tuh nge. Akhirnya matahari terbit, itu gua ngerasain yang dimana rasa takut yang tadi malam gua rasain itu hilang semua nge. Bener-bener hilang, gua kayak lupa gitu aja. Ngeliat mata terbit di pos pemancar di Gardu tuh gua diri, wah indah banget Merbabu ya.
sebelah kanannya Merapi, punggung-punggungnya mantep, dari gunung sini sana sini udah kelihatan. Itu semua hilang rasa takut. Gua kayak ngelupain kejadian gua ngelihat sosok yang tanpa kepala, terus ada suara manggil tapi nggak ada, pas gua samperin nggak ada orangnya, itu hilang semuanya. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke puncak tuh. Ada salah satu puncak namanya Puncak Harapan Sapi kalau nggak salah, Punggungan sih, Punggungan. Jadi ada pelanggan namanya Puncak Harapan Sapi sebelum Jembatan Setan tuh. Sampai di situ kita break nggak lama karena kita mengejar waktu juga kan, jangan sampai kesiangan kita turun. Sampailah Puncak Genteng Songo. Itu jam 11 siang. Jam 11 siang kita sampai Puncak Genteng Songo. Benar-benar itu saat perjalanan puncak pagi itu kita nggak ngebahas kejadian kita tadi malam nge. Jadi rasa panik, kita udah have fun, ketawa-tawa ya kan, ngeceng-ngecengan. Kayak lupa aja gitu sekejap kejadian yang tadi malam kita pas summit itu. Sampai di Genteng Songo, kita lanjut lagi turun, melipir ke Puncak Sarip. Nggak jadi masalah. Emang kita di puncak itu berleha-leha. Ketemu pendaki sini ngobrol, ketemu pendaki di Puncak Sarip kita ngobrol. Wah, banyak ngobrol ada itu di puncak. Kata gua siapa aja di ngobrol, sampai rokok berbungkus-bungkus habis itu, gara-gara ngobrol doang. Pokoknya kita ngabisin waktu di puncak, kedua puncak itu semua Merbabu kita ngabisin waktu, sampai akhirnya kita sampai pos 2 itu sore jam 3. Nah, sampai pos 2 itu gua nggak berpikir langsung ke tenda gua, tapi gua langsung nyamperin ke tenda tetangga gua nih, dua orang si ini. A sama si C itu. Iya, si A sama si C ini gua langsung nyamperin, gua lihat kondisi mereka, apakah udah baik, apakah masih buruk ya kan. Kira gua cek langsung. Ternyata kondisi si A itu masih belum baik ya. Kondisi masih sama dan makin parah lah. Kira gue tanya si C, gimana kondisi laki lu? Belum baik kan bang? Jangankan buat kayak diri ngobrol gitu, kayak pokoknya udah lemes lah. Nggak mau makan, belum sarapan dari pagi, ditawarin makan juga nggak mau, nggak nafsu makannya berkurang lah. Ya udah, kira si Arif itu mengajak ngobrol si A, kayak ngahasut buat ayolah bang gituin, lo harus makan ya kan. Kira dia mau juga tuh makan, ya makanya tetap 2 sendok nih, 2 sendok makan, yang penting ada asupan makan lah ya kan. Akhirnya gue buatin teh hangat campur tolak angin lagi nih. Nah, gue putuskan sama si cewek itu, mbak kalau misalkan laki mbak nggak sanggup untuk turun, tim saya turun ke bawah nih buat nge-rescue suami mbak. Panggil rescue ya. Iya, tapi si A ini langsung nyeletukin, jangan bang, jangan nge-rescue, biar gue turun sendiri aja, gue kuat kok. Lu serius bang, turun kuat? Iya, tapi pelan-pelan ya bang ya, lu gak usah bawa carry lah bang ya, biar gue aja yang bawa. Gue turun jam 4 sore ya dari pos 2. Gue mengiranya dari pos 2 itu sampai base camp ya 2 jam cukup lah, karena emang gak begitu jauh dari base camp sampai pos 2 itu. Di perjalanan kita support kita tahu bang, bang kita support lah ya kan. 10 langkah break si A itu, 10 langkah break, sampai pada akhirnya sampailah di pos Telaga Arum. Di pos Telaga Arum ini si A ini benar-benar merasakan gue udah nggak sanggup untuk turun, rasa sakit yang di pundak itu makin parah katanya. Akhirnya si Arif ini menyemangatin lagi dah tuh si A, ayo bang dikit lagi kita sampai bawah kok gituin. Yaudah bang kata si A, gue istirahat dulu deh, tapi lumayan cukup lama ya bang. Iya nggak apa-apa. Kira gue disitu nyeduh kopi, gue seduhin teh hangat lagi buat si A ini, dan kita lanjut turun ke bawah. Sampai di base camp itu sekitar jam 8 malam lah. Sampailah di base camp WK itu, gue langsung ketemu namanya Pak D lah, gue bisa panggil, gue lupa namanya. Pak D lah ya kan namanya. Bukan pihak base camp tapi kayak warga lokal. Sebelum sampai base camp, jadi ada rumah, gue stay di situ tuh. Ditanya, mas baru turun? Iya baru turun Pak D. Nah, mungkin si Pak D ini ngeliat si A ini kondisinya lemas banget ya kan. Itu temennya kenapa gitu. Ini Pak D sakit, pundaknya nyeri. Pokoknya biru Pak D gitu. Gua si Arif jelasin gitu ke si Pak D ya kan. Nah, si Pak D ini sontak langsung ngeliat kondisi si A. Langsung sontak dia kayak kaget gitu nge. Udah, Mas jangan kemana-mana, Mas di sini aja, masuk ke dalam, tidur di sini aja lah. Gue suruh tidur di situ, jangan kemana-mana ya. Akhirnya si Pak D ini nggak tahu kemana, tiba-tiba datang lagi ke rumah bawa, kalau gue bisa katakan sesepuh situ lah ya, atau kuncen lah, orang pinter lah ya kan. Datang ke rumah itu dan si A ini dimasukin ke dalam kamar. Itu gue nggak tahu nge, jadi gue nggak boleh masuk. Gue tuh berempat nggak boleh masuk, termasuk si istrinya itu, si C itu nggak boleh masuk. Nggak tahu diobatin dengan cara gimana. Tuh lumayan cukup lama ya, sampai si A itu di dalam kamar kayak teriak-teriak gitu nge. Ya gue, si istrinya
panik dong, kenapa nih? Tapi nggak boleh ngelihat. Kira kita nunggu 1 jam, keluarlah si A sama si Pade dan si orang pintar itu duduk di, kita ngelingker gitu duduk. Emang di terasnya si Pade itu lumayan besar kan, digalain karpet, kita duduk melingkar. Sesepuh ini menjelaskan kalau pendakian kita pada saat itu, waktu kejadian di Telaga Rum itu sebelum kita naik, si A ini mengencingin si makhluk yang ada di pohon itu lah. Nggak suka, ditempelkan lah ke si A, diikutin lah ya kan. Sampailah si pundaknya itu dari gangguan makhluk itu. Bukan ransel itu ya? Iya, dari ransel. Gue kiranya ransel, tapi gue ngeliat ransel si A ini, ranselnya ini mereknya merek bener-bener safe lah ya kan. Beda sama ransel gue pada saat itu ya kan. Masa dari ranselnya sih udah di style juga udah oke, empuk lah. Nggak bakal sampai biru dan sampai memar begitu ya kan. Ya ternyata dari kejadian si A buang air kecil di Telaga Rum itu mengencingi makhluk yang ada di pohon itu. Bahasanya ketempelan lah ya. Iya. Ketempelan sampai si A itu jatuh sakit. Dan mungkin kalau nggak berhari-hari kita di gunung, nyawa si A itu nggak tahu gimana nge. Karena memang si sesepuh ini menjelaskan kalau makhluk itu benar-benar nggak suka, marah lah ya kan, marah dan nggak suka. Itu makanya pengobatan yang di dalam kamar itu memakan cukup lama. Ya benar-benar kayak makhluk itu nggak suka sama itu orang. Gue pengen bawa mati itu orang katanya. Gue dikasih air semua itu. Ini mas minum air semuanya ya. Udah kita kayak dibaca-bacain gitu sama si orang pintar itu. Udah mas pulang, nggak bakal terjadi apa-apa, aman pokoknya. Lain kali kalau misalkan naik gunung atau kemana-mana, apapun hal kecil itu, seenggaknya kayak buang air kecil itu kita kayak izin lah. Permisi lah ya kan. Jangan sampai kejadian nanti ke depannya kayak gini lagi. Dan gue jelaskan kembali. Tapi gue nggak menceritakan tentang sosok yang tanpa kepala ya. Gue menceritakan saya itu di pertigaan itu Pak Pade, ada orang yang manggil tapi pas saya samperin itu nggak ada orangnya. Ada api unggun gitu Pade, ada api unggun dan ada orang manggil, bang mau kemana? Kesini aja Pak, di sini bang. Pokoknya manggil ibaratnya nyuruh gue ke situ lah ya kan. Pas saya samperin itu nggak ada. Jadi kata si Pade itu memang sering kejadian-kejadian seperti itu di gunung, tepatnya di jalur Wekas ya. Jangan sampai pikiran kita kosong katanya. Jangan sampai pikiran kita kosong dan kita kebawa sama mereka. Keesokan harinya gue balik, kita balik bareng nih nge. Jadi memang gue baliknya itu nggak naik kereta, gue naik bis tuh. Jadi kita balik bareng, kebetulan kita satu arah juga dan dekat rumah juga, kayak kita balik bareng, kita introspeksi masing-masing ya kan. Kesalahan kita tadi pendakian, ya akhirnya si A menyadari. Sempat ada kata-kata begini, ya kan gue juga nggak tahu ya nge, gue ngencing ya gue nggak ngeliat ada makhluk itu. Tapi kan kita berpikir beda kalau secara mistis ya kan. Akhirnya kita sampai rumah ya alhamdulillah dengan kondisi selamat dan nggak ada apa-apa lah. Dan ini kejadian yang sangat luar biasa bagi gue pribadi ya, karena gue melihat salah satu sosok tanpa kepala bener-bener di mata gue. Dan di foto itu gue ngelihat, pas gue foto si Nardi itu banyak banget orbs nge, orbsnya banyak banget. Dan itu nggak fokus, buram semua. Pengalaman gue yang nggak akan pernah gue lupain di pendakian Merbabu jalur Wekas. Nah itu teman-teman semua pengalaman atau cerita dari Bang Indra nih ketika melakukan pendakian Gunung Merbabu bersama 3 rekannya dan juga ada pendaki rombongan si A dan si C. Itu suami istri ya? Suami istri lah. Ya, saat itu memang melakukan pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Nah, tadi dijelaskan bahwa ketika sampai di Telaga Arum, si A ini atau suaminya ini ya, dia kencing di pohon yang melintang, yang tumbang kan? Tumbang lah ya. Tumbang. Dia kencing, dan itu efek ketika kencingnya itu, apa dia langsung rasa sakit apa ya? Enggak langsung rasa sakit. Jadi kita habis ngopi-ngopi, makan, setelah packing itu dia baru merasakan sakit, nyeri di pundaknya.
Dan gue berpikir, bang mungkin Inanu kali kurang settingan, kurang sinkron, disinkronin sama dia. Udah oke belum? Oke, lanjut perjalanan lah tuh. Dari merah Sampai terus biru. gimana, Birunya bener-bener Bang? biru lebam. Kayak orang bengkak. Itu biru banget. Tuh cuma ngegumpal doang apa kayak seakan-akan manjang gitu? Kayak gumpal di sini doang ya. Gumpal doang? Gumpal biru. Di sini nih, khususnya di sininya nih. Udah gumpal biru. Yang tadinya merah sampai biru. Bener-bener biru lah. Biru kayak bengkak lah. Bengkak. Biru ke hitam-hitaman kayak gitu Iya, kali kayak lu ngeliat orang bengkak kayak gimana sih? Oke. Lebam kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu malam ya di pos 2 ya. Pos 2 malam. Harusnya emang target pertama itu lo bermalam di mana tuh? Gue target utamanya itu di pos helipad. Karena gue berpikir pos helipad itu nggak bakal jauh nih kalau kita ke puncak jaraknya. Menjelang jam 2 pagi ya, situ lo memutuskan untuk bergerak ke arah puncak. Soalnya kan kalau kita di pos 2, mereka kan masih jauh ya, Jauh ke puncak banget, jauh banget gitu jauh. kan. Makanya dia berangkat itu dari titik camp itu sekitar jam 2, jam setengah 3 ya tadi Jam ya. setengah 3 subuh lah tuh. 3. Bang Indra bersama temannya juga mengajak nih atau menanyakan kondisi gitu kan. Muncak gak? Sama si pasangan suami istri ini gitu kan. Sampai akhirnya dia tidak mau ke puncak, memutuskan untuk stay di situ dan nunggu lo ya Bang ya, untuk turunan. Nah, bergeraklah nih lo Bang ya, bertiga tuh ya. Menuju berarti yang lo keganjilan pertama itu ketika ada batu kebelah. Batu gumpal batu gede gitu nih. Batunya adalah 2 meter lah. Banyak gitu gumpalan batu. Dan diselingin ada belakang itu pohon-pohon edelweiss gitu. Dan lo break di situ pertama kali break ya? Di jalur itu. Jalur. Pertama kali break di situ. Jadi lo posisi lo bertiga ini agak jauh-jauh. Jauh-jauh, nggak mepet-mepetan. Jadi si Nardi di situ, si Arif di sana, jauh-jauh. Dan gue di sini bikin api kecil nih, api unggun. Headlamp pada dimatiin semua tuh. Tak. Dan lo ngeluarin kamera untuk foto momen ya. Foto momen. Pertama lo keluarin kamera yang foto tuh Nardi. Nardi karena si Nardi minta Blay fotoin gue dong, gitu. Udah gue foto ya kan. Gue foto kok nggak fokus-fokus nih. Api yang gue nyalain tuh kan gede, cahayanya pun maksudnya nggak kelihatan sih ya kan. Gue foto-foto nggak fokus-fokus, malah banyak orbs nge. Dan itu buram lah orbsnya. Lensa yang itu buram banyak orbs. Akhirnya beberapa kali gue foto Nardi nggak fokus, gue pindahin ke Arif. Kok di Arif fokus? Dan lo simpen ya. Gue simpen. Dan lo lihat lagi Si bahwa Nardi itu di belakang Nardi, percis banget di belakang Nardi di dekat pohon itu ada orang. Tingginya ya kayak gua lah. Segua gitu, gede badannya, kayak bapak gitu lah ya kan. Tapi tanpa kepala nge. postur tubuhnya atau dipakai pakaian apa gitu? Pakaian biasa. Bukan pendaki. Layaknya orang biasa. Layaknya orang biasa. Itu bener-bener gua, aduh. Tanpa bener-bener kepala gua tapi ada, di bajunya ada darah-darah gitu. Nggak ada, gua nggak ngeliat darah, jelas ada darahnya atau gimana. Karena kondisinya malam, yang gue lihat itu tanpa kepala. Di belakang persis kawan Belakang lo. persis Sinardi. Saat itu lo coba mengkeep ya. Gua keep lah, gua nggak bakal menjelaskan. Gua ngeliat ini di saat itu juga kan sama mereka. Oke, sampai akhirnya lo sampai di dekat pertigaan itu ya. Pertigaan. Sebelah kanan itu pos helipad Dan kiri pos pemancar. betul. Dan saat itu ada yang manggil ya. Ada yang manggil, Dan jelas. ada api unggun ya. Dan ada api unggun. Kalau orang normal berpikir ya, wah ada orang di sana ya kan. Bukan berpikir itu bukan orang ada api unggun kok ya kan. Memang jarak headlamp gue itu nggak bakal nyampe karena memang jaraknya lumayan cukup jauh. Tapi kedengarannya tuh lo beneran Kedengeran orang ya. sekitar berapa orang? Apa ada suara cuma satu doang yang ngajak? Gue nggak jelas berapa orangnya karena yang gue lihat cuma ada api unggun. Ya, pasti ada orang. Dan suaranya itu cowok atau Cowok. cewek? Layaknya kita aja gitu ya. Layaknya kayak Bang, orang sini, biasa. Bang gitu. sini bang mau kemana? Bang sini. Wah seneng gue ya kan. Jalur summit nggak ada ketemu pendaki, tiba-tiba di situ ketemu balik, senang gue. Akhirnya lo samperin tuh Gua ya? samperin. Dan ternyata nggak ada. Jadi pos helipad itu kan letaknya di atas ya. Kalau kita samperin, jadi kita melipir begini ya. Iya. Dan gue nggak bakal lihat ke atas. Oh apinya masih ada, nggak begitu kan? Pas gue naik, loh kok nggak ada orang. Ya udah tuh senyap seketika. Lo memutuskan untuk sampai nunggu pagi ya? Nunggu pagi dan nggak mau di situ. Kira gue bilang mundur aja deh Blay. Ke pemancar. Pemancar aja gitu. Ya Dan udah. itu lo nge-break juga nggak ada obrolan nih? Nggak ada obrolan selama 2 jam tuh. Ngopi mah ngopi. Bawa kopi. Ya biasanya kan kalau kita ngopi, ngerokok bercanda-canda kan Iya, ya. ngobrol-ngobrol. Ini nggak ada sama sekali nggak. Bener-bener sunyi lah.
Jadi memang pada saat itu gue merasakan semua. Yang dipanggil itu. Sampai akhirnya lo puncak turun lagi sampai tempat pos 2 jam 3 sore. Keadaan si A ini masih sama, malah makin memburuk. Dan dia nggak mau dipanggil untuk minta pertolongan, rescue gitu kan. Dia pengen jalan bareng aja. Ransel si A ini bawa oleh kawan lo, dan sampailah di base camp nih. Bukan base camp, rumah penduduk lah, gue lupa namanya Pak D siapa. Yang lo sebut Pak D ya tadi ya, bahwa dia itu dibawa ke satu ruangan sama orang pintar. Iya. Jadi di ruangan itu bertiga. Pak D, sesepuh yang orang pintar itu sama si A ini. Dan gua nggak diizinkan untuk masuk ke ruangan itu, ke kamar itu ya kan, termasuk si istrinya ini. Jeritannya dia gimana tuh sih? Teriak sakitnya kayak lu lagi kesleo, entah patah tulang, ketika ditarik gitu kan pasti lu jadi begitu. Tapi ketika keluar dari ruangan itu masih ada biru. Birunya masih ada tapi tidak terlalu biru. Agak pudar. Dan sampai pas gue perjalanan balik itu merah aja. Birunya seakan-akan seketika pas dia diobat itu ya menghilang gitu aja. Dan sampai rumah kan gue kontek-kontekan kan, minta nomor. Masih Asia, minta nomor, tanya, "Bang, gimana kondisi lu?" "Alhamdulillah udah baik. Pundak lu gimana?" "Udah nggak merah dan biru lagi kok, udah baikan," gitu. Dan si orang pintar itu mengatakan bahwa dia ngencingin tuh makhluk. Iya, sosok yang ada di pohon itulah. Ya. Secara awam kan kita nggak akan tahu lihat kanan kiri itu siapa itu kan. Kalau kita berpikir orang normal lah ya. Oke, yang mungkin dia juga nggak permisi gitu kan. Kemungkinan asal kencing. Tapi kan itu adalah hal sepele ya yang harus kita adab gitu. Oke, terakhir nih sebelum gue tutup nih video, lo punya pesan atau mungkin mengingatkan nih kepada khususnya pendaki-pendaki. Oke, mungkin pesan-pesan gue yang gue ambil dari cerita gue ini, mungkin tadi sudah sempat kita beri kesimpulan yang ya. Di saat pendakian gunung itu, kayak attitude sopan santun itu perlu banget dijaga, ya kan. Apalagi tadi dari hal yang kecil, kita buang air kecil itu nyata bisa berdampak sama kita. Lain kali dimanapun kita berada, entah itu kita ngapain, namanya di alam kan bukan tempat kita ya kan. Kita di sana cuman sekedar numpang aja ya kan. Izin lah, permisi lah ya kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang berdampak pada kita dan merugikan orang lain di sekitar kita nih. Mungkin seperti itu. Oke. Itu teman-teman semua cerita atau pengalaman dari Bang Indra ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Dan ingat, setelah nonton video ini, kalian langsung mampir ke YouTube-nya Besok Pagi Channel. Situ juga kontennya misteri, Bang ya. Horor, tapi horor dalam dunia pendakian. Untuk kalian teman-teman semua yang suka horor pendakian, langsung aja mampir ke Besok Pagi Channel. Sampai segini aja dulu teman-teman semua pada video kali ini. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam beristirahat warahmatullahi wabarakatuh.